dengan kecepatan yang lambat untuk memperoleh setiap keterangan. Kecepatan sebenarnya tidak perlu penting. Akan tetapi yang penting adalah memperoleh manfaat yang Anda inginkan dan dikehendaki untuk membaca buku-buku. Yang kedua, mengapa Anda membaca? Anda wajib mengetahui tujuan sebelum membaca. Dan yang mencari landasannya adalah dengan memilih buku-buku dan membaca dengan pemahaman dan pengetahuan. Yang ketiga, next. Yang ketiga, ujilah kondisi jiwa dan pembawaan Anda sebelum memulai membaca. Kondisi jiwa dan pembawaan sangat penting sebelum memulai membaca di waktu-waktu tertentu. Maka Anda dapat membaca buku-buku yang berbobot dan memerlukan konsentrasi yang tinggi. Yang keempat, prioritas dalam membaca. Jadikan kegiatan membaca Anda sesuai dengan skala prioritas. Mengarang sebuah buku karya ilmiah, makalah, maka bacaan Anda harus sesuai dengan judul. Dengan menjadikan suatu tujuan membaca, bisa menghasilkan pemikiran, argumentasi, dan imajinasi baru. Yang kelima, perbaiki dan siapkan tempat Anda membaca. Anda akan membaca dan memahami dengan sebaik-baik keadaan apabila tempat Anda membaca teratur dan siap dengan keadaan yang dapat membantu Anda membaca. Kenyamanan Anda ketika duduk merupakan faktor penting untuk meneruskan membaca. Selanjutnya, yang keenam, jika Anda telah memulai membaca, jangan berhenti. Misalnya, dalam bacalah langsung, jangan berhenti kecuali sebab ada terpaksa harus berhenti. Jika Anda selesai membaca dan memiliki beberapa pertanyaan, konsentrasilah. Yang ketujuh, konsentrasilah. Ingatlah baik-baik bahwa Anda sedang membaca dan Anda memiliki tujuan dari membaca. Untuk itu, Anda harus konsentrasi dalam materi yang dibaca. Jika Anda kehilangan konsentrasi dan perhatian setelah membaca, maka istirahatlah sejenak. Anda bisa membaca buku-buku lain. Yang kedelapan, bertahaplah dan biasakan. Bertahaplah dan biasakan. Sesungguhnya seorang pembaca besar tidak dilahirkan di antara siang dan malam, dan bahkan mereka melihat diri mereka sebagai seorang pembaca yang besar. Tetapi mereka di sini bekerja keras dan mencari sebab belajar dari kesalahan mereka, baik dalam memilih buku-buku atau metode membaca. Memahami dan mengertilah dari salah-salah penelitian mereka dalam pengalaman dan kebiasaan mereka. Sekian dari pemateri saya hari ini. Untuk itu saya persilakan kepada moderator. Baik, kita beri aplaus dulu untuk pemateri hari ini. Jadi baik, teman-teman sekalian, sekarang kita melanjutkan ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman masih ada yang merasa belum terlalu jelas dengan apa yang dipaparkan oleh pemateri kita tadi. Saya silakan untuk bertanya. Kepada Mbak yang baju memakai bajunya, saya silakan untuk maju ke depan dan bertanya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, Mbak. Baik, selamat siang semuanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya kepada Bu Grady. Tadi ada beberapa materi yang telah dipaparkan, tapi saya belum terlalu paham. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu apa manfaat dalam meningkatkan membaca di sekolah. Oke, baik, terima kasih kepada saudara penanya. Mungkin Ibu Andreni SPD langsung menjawab pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak tadi. Tadi pertanyaan manfaat dari meningkatkan kemampuan membaca seseorang, ya, Mbak? Ya. Seseorang itu kan perlu membaca agar memiliki tujuan dalam kita mengetahui suatu apa yang kita baca. Kita kan perlu mengetahui dulu apa yang kita membaca dengan kita memilih buku-buku lainnya. Misalnya dalam kita membaca
dan pengetahuan yang lebih luas. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, gimana saudara penanya? Apakah bisa menerima jawaban dari Ibu Anggreni? Sudah bisa, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menyimpulkan materi dari apa yang disampaikan oleh Bu Anggreni. Jadi, kesimpulannya di sini, menjadi seorang pembaca yang cepat dan bermanfaat itu dapat membantu kita untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja kesimpulannya. Baik, mungkin sampai di sini seminar kita kali ini.